Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi kami yang berjudul penggunaan komputer atau laptop dan infocus LCD pada ibadah gereja. Dan sebelum kami memaparkan hasil kelompok kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indra Putra Adisinamo dengan NIM 200201048. Saya sebagai mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, jurusan Teologi Grup B. Shalom, perkenalkan, nama saya Murnika Saputri Padang, alamat Aceh Singkil, Prodi Teologi Grup B semester 1, NIM 0200201050. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan komputer atau laptop dalam ibadah Kristen. Komunikasi memiliki peranan penting dalam interaksi manusia. Komunikasi tidak hanya menolong manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga berpengaruh dalam pembentukan budaya manusia. Secara teologi, komunikasi dipahami lebih mendalam. Alkitab memaparkan komunikasi yang terjadi antara Allah dengan umatnya. Komunikasi tersebut direfleksikan sebagai relasi iman yang nyata dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, manusia kemudian menciptakan berbagai komunikasi yang semakin mempermudah proses komunikasi tersebut. Dalam perkembangan media komunikasi ini, gereja ikut serta membudidayakan media tersebut dalam praktek pelayanannya. Secara khusus, media elektronik yang sangat berkembang pada saat ini ialah komputer atau laptop di ibadah gereja. A. Pengertian komputer atau laptop. Komputer adalah alat untuk memanipulasi dan mengolah data berdasarkan perintah yang diberikan. Komputer dapat digunakan sebagai pengirim, penerima, pengolah, dan menyimpan informasi. Komputer yang dianggap sebagai alat multifungsi ini sudah sangat banyak dikenal oleh banyak orang, baik dari kalangan anak kecil, remaja, bahkan di kalangan dewasa sekalipun. Dengan multifungsi yang dimiliki oleh komputer, keberadaan komputer sering kita jumpai di berbagai tempat seperti supermarket, kantor, bank, sekolah, dan sebagainya. Penting atau manfaat komputer dalam gereja. Kita dapat memahami dengan jelas apa yang ada di dalam gereja tersebut. Dengan menggunakannya dengan cara benar, manfaat komputer yang bisa kita rasakan dengan menggunakan komputer ini adalah bisa mengolah data, mempercepat pekerjaan, berkirim informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang penting yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan gereja. Bermanfaat untuk digunakan dalam kebaktian minggu masa kini yang di saat teknologi modern berkembang pesat. Tetapi hal yang perlu diwaspadai adalah apakah media ini dapat membawa dampak positif bagi jemaat dalam hal beribadah kepada Tuhan, ataukah sebaliknya. Jemaat Peniel Bobo adalah bagian dari wilayah pelayanan gereja Masehi Injil di Timor atau GMIT. Secara geografis terletak pada kota provinsi, juga dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan atau iptek di segala bidang, dapat memuliakan Tuhan dengan benar. 2. Memaksimalkan pelayanan di gereja dalam bidang komputer. Bagian pertama yaitu software. Seiring perkembangan zaman,
Kini gereja-gereja menggunakan kemampuan IT, yaitu sebagai menampilkan lirik lagu menggunakan layar proyektor, LCD, dan komputer. Tentu saja mestinya menggunakan software untuk menampilkan lirik tersebut. Berikut adalah beberapa software yang dapat digunakan di gereja-gereja. Bagian pertama yaitu AC Worship. Software paling umum adalah AC Worship. Mudah digunakan dengan fitur yang cukup untuk keperluan multimedia seperti menampilkan video background dengan lirik, menampilkan video dan PowerPoint sampai live streaming. Yang kedua, ProCenter. ProCenter adalah software untuk kalangan profesional yang meskipun fiturnya hampir mirip dengan AC Worship, hanya saja AC Worship memiliki interface yang lebih mudah dikenali meskipun pemula yang memakainya. Salah satu kelebihan ProCenter adalah dapat membuat countdown menggunakan ProCenter sendiri dan melakukan overlay atau ink, atau bisa juga disebut tumpang tindih. Misalnya, kita mempunyai video background dan ingin menambahkan videonya atau animasinya transparan di atasnya. Selain itu, lirik yang kita buat bisa diberi box atau desain. Yang ketiga, PowerPoint. PowerPoint sudah sering digunakan sebelum munculnya AC Worship atau ProPresenter. Karena kemudahan menulis lirik dan mengganti slide karena sudah umum digunakan sehingga terbiasa. Tetapi disarankan untuk tidak menggunakan PowerPoint lagi. Software khusus gereja sudah ada, sebaiknya digunakan karena fiturnya tidak memiliki PowerPoint, yaitu background, slide, perkalimatan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ShareFile. Poin ini memiliki keterkaitan dengan PowerPoint karena ShareFile sendiri merupakan software atau plugin PowerPoint untuk membuat lirik dan background. Yang kelima adalah Qwela. Untuk menampilkan lirik menggunakan monitor atau layar dengan PC terpisah untuk WL atau berbeda dengan tampilan di stage atau panggung. Dan bisa menggunakan software Qwela karena lebih mudah dan cepat daripada AC Worship. Bagian B, font untuk lirik. Font bisa menjadi hal yang penting dalam menampilkan lirik, karena apabila font terlalu kecil atau besar atau juga tidak jelas, maka menjadi hal yang tidak berguna karena tidak bisa dibaca. Beberapa font yang tidak baik adalah Arial, Comic Sans, Rockwell, Papyrus, dan sebagainya. Apabila menggunakan AC Worship, kita akan diberikan font default, yaitu Tauma. Menurut saya, jika sudah pasaran dan membosankan, apa salahnya mengganti? Sekian dari hasil penjelasan saya, dan materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Murnika Saputri Padang. Halo, Shalom. Di sini saya akan memaparkan sebagian dari materi kami yang telah dijelaskan teman saya, yaitu Indra Putra Adi Sinamo. Baik, saya akan memaparkan materi kami, yaitu pengertian proyektor LCD di dalam gereja. Proyektor LCD secara umum merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data diri dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok dan sebagainya. Proyektor jenis ini merupakan jenis yang lebih modern dan merupakan teknologi yang dikembangkan dari jenis sebelumnya
dengan fungsi sama yaitu overhead projector atau sering disebut OHP, karena pada OHP datanya masih berupa tulisan pada kertas bening. 1. Penggunaan infocus LCD. Proyektor LCD biasanya digunakan untuk menampilkan gambar pada presentasi atau perkuliahan, tetapi juga bisa digunakan sebagai aplikasi home theater. Untuk menampilkan gambar, proyektor LCD mengirim cahaya dari lampu halide logam yang diteruskan ke dalam prisma, yang mana cahaya akan tersebar pada 3 panel flash silikon, yaitu komponen warna merah, hijau, dan biru pada sinyal video. Proyektor LCD berisi panel cermin yang terpisah satu sama lain. Masing-masing panel terdiri dari 2 pelat cermin, yang diantaranya kedua terdapat liquid kristal. Ketika terdapat perintah atau instruksi, kristal akan membuka untuk membolehkan cahaya lewat atau menutup untuk memblok cahaya tersebut. Membuka dan menutupnya piksel ini yang bisa membentuk gambar. 2. Manfaat infocus di dalam gereja. Pertama, dapat dipergunakan sebagai video shooting live event. Kedua, dapat dipergunakan sebagai background digital. Ketiga, dapat dipergunakan sebagai background drama, tari, dan pujian. Keempat, dapat dipergunakan sebagai kombinasi video dan teks. Kelima, dapat dipergunakan sebagai tema digital. Keenam, dapat dipergunakan sebagai teks pujian. Ketujuh, dapat dipergunakan sebagai pemutaran video atau film. Kedelapan, dapat dipergunakan sebagai alkitab elektronik. Kesembilan, dapat dipergunakan sebagai pemutaran lagu-lagu pujian. Ke-10, dapat dipergunakan sebagai bahan presentasi khotbah. Penggunaan media liquid crystal display atau LCD untuk menampilkan unsur-unsur liturgi yang terdiri dari votum dan salam, introitus atau pengakuan dosa, dan berita anugerah. Penggunaan media dalam ibadah seperti LCD harus dapat membangun relasi yang harmonis dan hikmat melalui setiap unsur liturgi dalam kebaktian yang sedang berlangsung. Sarana ibadah seperti media modern yaitu LCD yang digunakan di jemaat, khususnya pada jemaat-jemaat yang ada di gereja. A. Warta jemaat. Komunikasi gereja melalui media tulisan warta jemaat atau ada nama lain untuk sebutan itu tergantung pada gereja masing-masing. Bahkan sebuah gereja kadang juga memiliki majalah bulanan untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan gereja. Semua gereja menggunakannya untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan gereja dan pelaporan tanggung jawab pengurus gereja kepada jemaat. B. Media elektronik. Media elektronik yang digunakan adalah sound system, LCD proyektor, komputer atau laptop, alat-alat musik, dan perlengkapan lightning. Semua ini memberikan dukungan pada suasana peribadatan. C. Media sosial. Media sosial adalah jejaring sosial yang dihubungkan dengan dunia internet, di mana ada Facebook, Twitter, blogger, dan website. Melalui media ini, gereja mengkomunikasikan artikel, khotbah, atau laporan pelayanan. Media massa kini dan masa yang akan datang akan menjadi salah satu faktor yang menentukan untuk membentuk kepribadian manusia baik secara negatif dan positif. Oleh sebab itu, bagi gereja, media massa menjadi peluang dan tantangan dalam pelayanan gereja, juga menggunakan media komunikasi sebagai alat bantu dalam pelayanan, antara lain dengan menggunakan warta jemaat, media elektronik, media sosial persekutuan, kegiatan sosial, penginjilan, seminar, pelatihan, dan liturgi. Adanya komunikasi yang sehat di dalam gereja akan membuat jemaat dapat melakukan dan mengerjakan banyak hal, dan jemaat akan merasa nyaman dan senang, atau sering disebut heaven, berada di dalam gereja.
Dengan terciptanya komunikasi di dalam gereja, maka gereja akan menjadi produktif. Karena semua jemaat fokus kepada visi dan misi gereja. Selain daripada itu, setiap anggota gereja merasa senang dan nyaman untuk diam di rumah Tuhan. Pada bab 9 kami akan membacakan kesimpulan dari materi kami, penggunaan komputer dan infocus LCD dalam ibadah Kristen. Sangat diperlukan di zaman yang modern ini, karena menambah semangat para jemaat untuk beribadah, ataupun sebagai sarana informasi cepat dan praktis, sehingga dengan mudah jemaat mengetahui dan terpanggil untuk menjadi bagian dari misi gereja. Sebagai sarana untuk memberikan pendidikan sosial politik di dalam gereja, sosial ekonomi, sosial budaya, dan memberikan pemahaman dan panggilan orang Kristen dalam konteks masyarakat majemuk. Dengan kata lain, sebagai sarana sosialisasi program pelayanan dalam bidang sosial gereja, membuka peluang-peluang bagi orang-orang Kristen untuk mengekspresikan imannya dengan berdiakonia, sebagai sarana sosial untuk solidaritas, sebagai sarana pelayanan pastoral, menghibur orang yang sakit, menguatkan yang berduka, meneguhkan yang bergumul dengan masalahnya, dan sebagainya. Sekian dari paparan makalah materi kami. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Jadi sebelum saya menutup sebagian dari materi kami, ada baiknya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat dan kasih karunia Bapa, sehingga pada saat ini kami masih bisa memaparkan sebagian dari materi kami. Bapa, hendaknya Bapa yang memberikan pengetahuan yang lebih dalam kepada hamba-Mu ini Bapa, agar kedepannya kami masih bisa untuk memberikan materi-materi pembelajaran yang lebih baik dari hari ini Bapa. Bapa, kami selalu mengucap syukur kepada Engkau bahwasanya Engkaulah yang memberikan segala sesuatu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.